Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja tidak jenuh. Upaya terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat Al-Quran, semangat kitab-kitab suci yang diyakini oleh pemeluk agama dan kepercayaan di Indonesia, niscaya kita ejawantahkan, kita wujudkan, kita manifestasikan secara selaras dengan dasar negara ideologi bangsa Pancasila. Karena Pancasila itu sendiri dalam pemahaman kami digali dari potensi luhur bangsa Nusantara atau bangsa-bangsa Nusantara, kerajaan dan kesultanan Nusantara. Di dalamnya niscaya diakui bahwa kerajaan-kerajaan terbesar, kesultanan terbesar telah mampu untuk mengawinkan sehingga ada keselarasan antara kehidupan beragama dan kehidupan berpancasila. Meskipun ketika itu Pancasila belum dirumuskan sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak wanita yang dirugikan karena pendapat pria. Mengapa kami katakan demikian? Karena pada umumnya yang berusaha optimal menjadi ulama faqih itu adalah lelaki. Dan karya-karya fikih itu dihasilkan oleh ulama-ulama lelaki. Mengapa kami sebutkan wanita dirugikan oleh lelaki? Karena semangat Al-Quran itu ada yang, mohon maaf, direduksi oleh lelaki. Direduksi melalui fikih. Fikih dari fuqaha, dari orang-orang yang sangat paham terhadap dasar yang ada di dalam syariat dan sunnah. Tidak berarti kami yang dari perguruan atau institusi pendidikan umum ini mengatakan bahwa fikih itu tidak bagus, tidak demikian. Namun fikih itu niscaya menyeimbangkan, menyelaraskan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, termasuk di dalamnya memberikan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang tidak pernah dijumpai oleh para mujtahid mutlak kalau dalam bahasa santri seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ghazali dan seterusnya. Ya, untuk pemahaman dasar memiliki kemutlakan, tetapi ketika zaman ini berubah, maka semangat qaul qadim dan qaul jadid dari yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, termasuk di dalamnya mengawinkan antara pemahaman filsafat dengan hikmah oleh Imam Al-Ghazali dengan karya ensiklopedi monumentalnya Ihya Ulumuddin. Meskipun ini dianggap hal kontroversial, tetapi di dalam dunia akademik
karya-karya ini sangat menggugah selera untuk bisa terus berkreasi. Menarik ketika menjelang sahur ada diskusi kecil ya, dialog pribadi lewat WhatsApp gitu ya, oleh seseorang yang menjawab pendapat saya bahwa wanita tidak wajib ke masjid. Jadi, memang kalau merujuk pada pendapatnya Imam Syafi'i, itu ke masjid itu fardu kifayah. Ya. Tetapi semangat qaul jadidnya Imam Syafi'i ini apa bisa menjawab permasalahan yang hidup dan tumbuh kembang sekarang. Nah, ini yang fuqaha semacam saudara-saudara kita yang ada di pimpinan Majelis Muhammadiyah melalui majelis-majelis yang memiliki hak untuk memutuskan fikih, termasuk di dalamnya adalah saudara-saudara kita atau para ulama yang ada di pimpinan besar majelis ulama, maka menjadi niscaya tidak meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i, tetapi lebih untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mengemuka saat ini. Di antara contohnya, di era Imam Syafi'i, Imam Ghazali, tidak ada mall, tidak ada jual beli yang dilaksanakan oleh wanita, terutama semangat perniagaan di daerah Timur Tengah. Tetapi semangatnya adalah semangat maskulin. Sehingga fikih yang lahir itu adalah fikih-fikih yang maskulin, yang lebih mengedepankan lelaki. Dan itu sangat beralasan secara sosiologi ilmu. Pada saat masyarakat kian banyak, ya, satu contoh, Rasulullah sangat senang pada umatnya ketika berjumlah banyak. Maka ulama sudah bergeser. Di era tahun 70-an 5 ada pergeseran yang sangat berarti. Di Indonesia setidaknya yang kita kenal ada keluarga berencana. Tidak bermaksud membatasi kelahiran, tetapi menata laksana. Jadi jika keluarga berencana lewat kepemimpinan The Smiling General Presiden Soeharto, maka sekarang sudah waktunya, ya, antara lain di sejumlah pondok pesantren mewajibkan lelaki dan perempuan itu mendatangi sholat fardu di masjid, termasuk di dalamnya sholat Jumat, maka niscaya pimpinan-pimpinan organisasi besar yang tertua, salah satunya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Wahidiyah, dan seterusnya, melakukan reformasi fikih seperti semangat yang ditulis dalam 3 jilid reformasi fikih oleh Jamal Al-Banna, adik Hasan Al-Banna. Karena kerugian besar bagi kaum perempuan, pertama, ketika dikatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk berjamaah di masjid, kita bisa ajukan pertanyaan, mengapa seolah-olah menjadi wajib ketika Ramadan tiba untuk menunaikan sholat tarawih? Mengapa seolah menjadi wajib ketika ada sholat
Idul Fitri, dan Idul Adha. Bukankah yang paling utama ibadah itu adalah sholat fardu? Tidak berarti yang sunnah ditinggalkan. Tetapi sholat fardu itu hiasannya adalah sholat-sholat sunnah. Karena di dalam sholat fardu pun hukum sunnah itu lebih banyak. Ya, kalau kita kumpulkan ada sekitar 37 hal yang sunnah. Di antaranya yusro, sedekap semacam ini. Ini sunnah. Karena ada saudara kita yang tidak melakukan sedekap semacam ini. Jadi habis takbir Allahu Akbar ya langsung tangannya seperti ini. Nah. Kemudian, apakah tidak rugi wanita yang sama sekali tidak pernah mendengarkan khotbah Jumat? Padahal itu adalah satu-satunya ilmu yang fardu ain untuk didengarkan. Sami'na wa ata'na, di situ disampaikan oleh Bilal. Ya. Disebut Bilal itu orang yang memandu khatib naik ke mimbar. Kemudian kita sangat tahu banyak bahwa sekarang ya paling tidak era 2000-an rekreasi sampai dikoordinir. Tidak berarti itu jelek, itu bagus. Ada rekreasi syar'i gitu ya. Jadi berkunjung antara makam-makam wali. Kemudian sekarang lebih berkembang lagi ya, di era-era 2000-an ada rekreasi antar masjid. Jadi ke masjid yang lagi populer begitu ya. Dulu ada di Turen, kemudian ada di Lamongan, kemudian ada di Jawa Tengah, ini sejumlah di Jawa Tengah, ada di Solo gitu ya. Kemudian sekarang merebak juga ada di Blitar. Tidak berarti itu jelek, tidak. Itu silahkan untuk dilakukan ya. Tetapi memakmurkan masjid yang terdekat dengan rumah kita itu dasar syar'i dan sunnahnya itu sangat kuat. Surah ke-9 ayat 18 sangat nyata bahwa ada kewajiban untuk memakmurkan masjid bagi mukminin dan mukminat. Dari sini sumber memakmurkan masjid itu mestinya dimulai. Jadi tidak dibantah dengan sunnah. Karena sunnah yang mengatakan, hadis yang mengatakan insya Allah dari Bukhari Muslim itu ya, sholatnya wanita lebih baik di rumah, lebih baik lagi di dalam kamar. Ketika kondisi satu kurang aman. Kurang aman itu ada dua masa yang ketika itu umat Islam jumlahnya masih sedikit. Ada masa peperangan dan ada masa hujan lebat. Sangat banyak sekali. Ini pemirsa ya itu bisa melihat ada bimbingan sholat lengkap berjamaah, ini sangat tipis ya, tipis sekali tetapi lengkap sekali. Di sini ditulis oleh Dr. Saleh bin Ghanim As-Sadlan. Ya. Ini lengkap sekali. Nah, ini ya majelis-majelis tabligh ya atau majelis-majelis taklim maksud kami ya yang diadakan oleh kaum ibu, kebanyakan itu hanya mohon maaf ya, hanya bersenandung selawat, tidak diikuti dengan pemahaman syariat dan sunat. Hanya tibaan, tidak diikuti dengan pemahaman fikih yang bagus. Sehingga fikih di era Imam Syafi'i itu sampai sekarang dianggap tidak boleh dirubah. Yang berubah itu bukan esensinya, tetapi yang berubah itu adalah semangatnya.
ada inovasi. Jadi jika wanita itu berdagang di Indonesia itu biasa, sholat, mohon maaf, bepergian sendiri bahkan itu biasa. Padahal kalau di dalam Islam, bepergian itu bukan hanya 2 orang, tapi lebih disunahkan 3 orang. Dan 3 orang itu harus mahramnya atau muhrimnya. Itu pun kita sulit untuk memenuhi. Bagaimana seorang dosen wanita harus diantarkan oleh suaminya, padahal suaminya juga bekerja, apalagi jika bekerja di tempat yang berbeda. Jadi gado-gado dari sosiologi fikih ini, ya, sosiologi pemahaman ini, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh saudara-saudara kita yang lebih memiliki kemampuan untuk menetapkan fatwa, ya, sehingga masjid itu marak dengan pria dan wanita, dengan anak-anak hingga orang tua. Bukankah kalau mendengar azan seseorang dikatakan tidak sholat manakala belum mendatangi memakmurkan masjid-masjid Allah? Kemudian juga ada tawaran dari Rasulullah. Ada reward, ada pahala yang 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam Al-Mustadrak, ya, karyanya Imam Al-Hakim, ya, dari karya Imam Al-Hakim, itu jika ada 3 orang di suatu kampung tidak mendirikan sholat berjamaah, ya, maka setan telah menguasai orang tersebut. Jadi satu kampung hanya 3 orang. Itu dianggap oleh Rasulullah, ya, direkomendasikan oleh Rasulullah, itulah orang-orang yang dikuasai oleh setan. Setan kita tahu pekerjaannya tidak ada lain kecuali menyesatkan. Karena itulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim itu pesan jangan sampai tidak menjaga waktu sholat berjamaah di masjid-masjid terdekat. Karena itu sholat jamaah yang lebih afdol itu, ya, maka wajib dilakukan, ya, atau ya memang wajib, ya. Wajib dilakukan di mana? Di masjid yang terdekat. Janganlah kalian memilih-milih masjid. Supaya apa? Supaya masjid yang dibangun bersama, walaupun kadang-kadang masjid itu ada juga yang dibangun dominasi dari seseorang, tetapi diakui Baitullah itu adalah milik bersama. Karena itulah Profesor Mahfud itu, ya, pernah bertutur bahwa tidak bisa itu. Kalau masjid semua dibuat yayasan kemudian disuruh laporan takmirnya. Karena apa? Karena di Madura itu kebanyakan masjid dibangun sendiri, musola dibangun sendiri. Yang lain sekedar membantu, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima bantuan orang lain. Setelah itu kalau ada amal sedekah, ya dikelola sendiri. Ini Profesor Dr. Mahfud MD bertutur demikian. Dan ini realistis gitu, ya. Karena musola yang antara lain dimiliki oleh keluarga kami, ya dibangun, ya, bahkan masjid itu dibangun dominan itu dari modal pribadi gitu, ya. Nah, iman kalau tidak dimanfaatkan untuk dimakmurkan. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, kerugian wanita antara lain, ya, 1, tidak pernah sholat tahiyatul masjid karena tidak pernah ke masjid, ya. Tidak mendapatkan pahala 27 derajat karena tidak pernah sholat berjamaah di masjid, ya. Kemudian tidak mengindahkan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui azannya
muadzin. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, menang menaklukkan hawa nafsu diri kita. Karena tidak membuat Rasulullah senang. Karena apa? Orang yang tidak punya uzur syar'i meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Jika sholat dia seolah tidak sholat. Mengapa? Karena di masjid itu ada energi yang lebih baik dibanding dengan di tempat-tempat di luar masjid. Kecuali tempat itu memang dikhususkan. Jadi ada yang salah kaprah musola gitu ya. Musola di pertokoan, musola di hotel, musola di ruang kerja dan seterusnya. Ya, padahal musola itu artinya yang sebenarnya adalah lapangan yang ada di depan masjid. Ya. Tetapi direduksi menjadi tempat yang khusus disediakan untuk sholat berjamaah, tetapi tidak untuk sholat Jumat. Gitu ya. Jadi betapa meruginya wanita. Kita contohkan satu saja ya. Kami pernah ya aktif di Universitas Brawijaya Malang. Saya hitung masjidnya itu ada 13 yang dipakai untuk sholat Jumat. Jadi ada masjid Arden Patah yang kurang lebih 8.000 ya. Kalau terisi semua mulai dari lantai bawah sampai lantai atas ya. Kemudian ada yang sekitar 500-an di Masjid Ibnu Sina. Sekarang malah ditingkat lagi. Jadi itu bisa lebih dari 500, mungkin sekitar 1.000. Kemudian ada yang sekitar 500-an di Masjid Fakultas Peternakan dan seterusnya. Di perikanan kurang lebih sekitar 300. Tetapi nyaris tidak pernah kita lihat, bahkan memang tidak terlihat, ada jamaah perempuan. Inilah yang kami anggap kerugian bagi wanita yang disebabkan oleh lelaki. Semangat Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Taklim. Bulan untuk mengkaji, bulan untuk mendialogkan. Ya. Jadi jangan merasa menjadi beban kemudian pemikiran-pemikiran inovasi yang dimulai dari saudara kita di Mesir, Jamal Al-Banna, antara lain begitu ya. Kemudian dipatahkan dengan ini lebih kuat, lebih mampu, ini lebih mampu ini. Tidak demikian, bukan lebih mampu karena beliau diakui sebagai mujtahid mutlak, tidak demikian. Tetapi menjawab persoalan zaman adalah keniscayaan bagi ulama. Karena itu ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris di sini mewarisi semangat atau ruh dari dakwah model Rasulullah Muhammad SAW, para khulafaur rasyidin, kemudian ulama-ulama yang hebat ya. Kemudian untuk diaktualisasi. Tanpa aktualisasi kita tidak akan bisa menumbuh kembangkan Islam dengan berperadaban, berkebijaksanaan, berkedewasaan. Mohon maaf ya, kalau ada yang mengatakan kamu ini kan bukan ahli syariat, bukan ahli sunat. Ya, kita memang bukan ahli di bidang itu, tetapi kita sangat paham sosiologi perkotaan, antropologi, tauhid, sehingga kita berusaha untuk gayung bersambut. Harapannya satu dengan yang lainnya itu saling nyengkuyung ya, saling saeyak saekoproyo, saling kita menguatkan, ikut memiliki. Jadi betapapun kecil peran seperti ilmuwan atau cendekiawan-cendekiawan yang beragama Islam ini berusaha untuk memahami sesuai dengan kapabilitas keilmuan, termasuk kami berusaha memahami sesuai dengan kapabilitas kami di bidang ilmu sosial dan ilmu politik termasuk hukum. Kemudian kami mengembangkannya menjadi hikmatologi sebagai ucapan terima kasih sekaligus mengkritisi filsafat. Kami pun tadi pagi sebelum sholat Jumat ya, jam 10 kedatangan tamu Bapak Insinyur
Imam, bukan imam ya, Bapak Insinyur Budi Fatoni, MT, ya, menir yang sangat piawai di dalam memelihara peradaban kota. Ya. Apa yang disampaikan beliau? Ya, salah satunya dalam diskusi pendek itu ya, manggil kami Romo. Romo, kan filsafat itu sumber dari segala sumber ilmu. Kami menukas, mohon maaf, menir. Filsafat itu awalnya dianggap seperti itu. Dianggap sumber dari segala sumber ilmu. Tetapi sesungguhnya filsafat itu masih, mohon maaf, kami katakan begitu, masih di bawah hikmatologi. Karena apa? Hikmatologi bersumber langsung dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269 dan hadis-hadis Nabi serta pemahaman-pemahaman ulama yang piawai kita ramu menjadi sajian di dalam pesona humaniora, pesona sosial, pesona politik, pesona ekonomi, dan seterusnya. Karena justru berangkat dari hikmah itulah maka kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan bisa kita sajikan dengan baik. Semoga yang bersifat kapita selekta ini mampu untuk menggugah semangat kita masing-masing sesuai dengan kapabilitas atau keilmuan kita, sehingga akan lahir fikih-fikih baru untuk menjawab tantangan zaman yang kian hari semakin tumbuh kembang. Jika industri gawe itu tumbuh kembang, termasuk perangkat-perangkat yang ada di dalamnya tumbuh kembang, maka ketika fikih tetap berjalan di tempat, tidak akan bisa memberikan jawaban. Ada ojol, di mana goncengan satu dengan yang lainnya bukan muhrimnya, berbeda jenis kelamin. Kemudian ada reseller, berjualan tanpa jualan. Artinya tidak harus memiliki barang, tapi barang itu diambil dari pihak yang menyediakan, dan seterusnya. Banyak fikih yang harus dilahirkan. Jangan sampai fikih jalan di tempat, sementara ilmu pengetahuan teknologi, apalagi IE gitu ya. Jadi dulu IT, sekarang tumbuh kembang ada IE, ya. Maka fikih yang terbarukan adalah keniscayaan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari